Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Danis Organik, sahabat, yaitu channelnya para petani organik. Baik sahabat semua, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan apabila sahabat-sahabat ada yang sakit, semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas semana mestinya, khususnya di dalam pertanian. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat tani semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah tanaman terong, sahabat. Nah, di sini tanaman terong ini saya tanam di polybag, sahabat, karena saya bertani atau berkebun dengan memanfaatkan lahan sempit. Jadi lahan-lahan saya ini kebetulan sudah full, sudah penuh tanaman, jadi saya memanfaatkan dengan menanam terong di dalam pot. Nah, ini sahabat, ini adalah tanaman terong saya, salah satu tanaman terong saya yang ada di pot. Nah, tanaman ini sahabat, saya akan mendekat sahabat. Nah, ini tanaman saya ini sahabat, ini tanaman yang sudah lama sahabat, dan ini tanaman kurang berproduktif kembali. Tapi ini tanaman ini sayang kalau saya buang atau saya cabut. Jadi di sini saya akan meremajakan kembali bagaimana tanaman terong ini supaya bisa berbuah kembali dan menghasilkan buah yang maksimal seperti waktu pertama kali menanam dahulu. Nah, ini sahabat adalah tanaman terong yang ada di pot. Ini udah berkali-kali panen, cuman pada kondisi seperti ini tanaman ini sudah tidak berproduktif kembali. Nah, gimana caranya untuk membuat atau memaksa taman terong ini supaya bisa berbuah kembali sedangkan tanamannya sudah seperti ini? Nah, ini jangan khawatir sahabat, buat sahabat-sahabat semua, tanaman terong itu bisa berbuah atau bertumbuh lebih dari 1 tahun. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pemangkasan si tanaman terong ini supaya tanaman terong ini bisa menghasilkan buah kembali seperti sedia kala. Nah, ini sahabat, kita persiapkan gunting. Nah, kita lihat batang-batang yang produktif dan batang yang kurang produktif atau batang yang harus kita pangkas. Nah, di sini sahabat perlu sahabat-sahabat perhatikan langkah awalnya. Apabila kita mau melakukan pemangkasan, langkah awalnya kita harus memahami batang-batang mana atau ranting-ranting mana yang perlu kita pangkas dan yang tidak perlu kita pangkas. Nah, kita perhatikan, ini adalah batang terongnya. Kita menuju ke pangkal batang terongnya sahabat. Nah, ini batangnya sudah rusak, kemungkinan ini kena jamur sahabat. Jadi kita lihat batang Y-nya. Nah, batang Y-nya kita di bawah sini. Kita lihat batang Y-nya ini batang bentuk Y, ini di bawah. Jadi kita harus melakukan pemangkasan di atas batang Y sahabat. Nah, ini batang Y tanaman terong itu. Nah, ini kita lakukan pemangkasan. Ini kebetulan ada tunas sahabat, ada tunas kecil. Nah, mudah-mudahan sahabat kelihatan. Ini adalah muncul tunas baru. Nah, kita lakukan pemangkasan batang terong di atas batang Y. Ini tunas yang barunya kita biarkan saja. Nah, kita lakukan pemangkasan di sini. Nah, ini sahabat batang Y. Ini batang Y yang satu yang sudah kita pangkas tadi. Kemudian kita lihat ke sini. Nah, ini adalah tunas-tunas yang akan muncul, tunas baru nanti setelah kita lakukan pemangkasan. Seperti ini, terus seperti ini. Jadi kita lakukan pemangkasan di atas ini. Di atas 3 mata tunas. 1, 2, 3. Jadi nanti akan kita lihat mana tunas yang bagus. Nah, itu nanti akan kita pelihara. Nah, ini kita lakukan pemangkasan di
3 tunas dari bawah batang Y. Nah, seperti ini. Ini kita buang sahabat. Nah, inilah penampakan setelah kita lakukan pemangkasan. Yang perlu sahabat-sahabat perhatikan, jangan sampai salah kita melakukan pemangkasan. Nah, seperti ini. Diperhatikan sahabat, lagi-lagi di sini kita harus paham mana batang produktif dan batang tidak produktif. Nah, di sini ini ada batang Y. Perhatikan sahabat, ini ada batang Y ke sini, kemudian tunas yang satu ada batang Y lagi. Nah, ini yang batang Y bawah kita lakukan pemangkasan di sini. Nah, ini sahabat, kita lakukan pemangkasan. Terus batang yang kedua sahabat, ini tidak kita potong di sini karena ini batangnya besar dan batangnya ini kita lihat batangnya produktif sahabat. Batangnya produktif sahabat, jadi kita naik ke atas, kita lihat ke atas, kita menuju batang Y yang kedua. Nah, ini adalah batang Y. Nah, kita melakukan pemangkasan di sini sahabat. Nah, ini 3 mata tunas ke atas dari batang Y. Tunas yang pertama, tunas yang kedua, tunas yang ketiga. Ini nanti akan tumbuh bakal tunas baru. Nah, ini sahabat, kita potong di sini. Sedikit saya jelaskan sahabat, kenapa kita harus memotong 3 tunas di atas batang Y. Nah, ini contohnya 3 tunas, 1, 2, 3. Nah, ini nanti sebenarnya kita akan pelihara tunas 3 ini 1 atau 2. Kita lihat nanti kalau udah tumbuh tunas sahabat, tunas mana yang bagus. Jadi misalkan nanti tunas ke-1 ini tumbuhnya kurang bagus, terus ke tunas kedua tumbuhnya kurang bagus, terus tunas ketiga tumbuhnya bagus, jadi nanti yang kita pelihara itu adalah tunas yang ketiga. Dan kemudian yang batang kedua, batang Y kedua, sebelah kiri kita potong di sini. Nah, ini kita habisin semua sahabat, kita tidak menyisihkan daun sama sekali. Untuk tanaman terong yang ketiga, itu tanaman terong ini sepertinya sudah mau mati sahabat atau kena penyakit. Nah, ini sahabat, batang Y yang satu ini sebenarnya sudah kering. Ini walaupun ada buahnya, cuman buahnya sudah layu seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya batang seperti ini, itu jangan dibuang sahabat atau dicabut, karena ini masih bisa kita remajakan. Itu sahabat, cuman jangan khawatir, nanti setelah kita melakukan pemangkasan itu akan tumbuh normal kembali. Dan pemangkasan di ujung pangkalnya ini sudah kering, cuman kita lihat di bawahnya ini masih bagus sahabat, batang ini masih bagus, cuman dari pangkal sini ke atas itu udah kering atau dia kena penyakit. Jadi kita lakukan pemangkasan di batang yang masih segar di sini. Nah, ini bisa sahabat-sahabat lihat, ini batangnya masih segar, jadi masih kemungkinan 80-90% itu akan tumbuh kembali. Ini sahabat lihat, ini adalah batangnya sudah layu dan batangnya sudah mau mati. Daun-daunnya juga sudah layu sahabat. Nah, terus yang kedua sahabat, walaupun ini ada tumbuh buah, cuman buahnya sudah tidak maksimal. Ini bisa sahabat saksikan, bisa terongnya kecil, kuntetan sahabat, jadi ini sudah tidak produktif lagi sebenarnya tanaman ini. Untuk yang kedua, pemangkasan yang kedua, itu kita lihat dari bawah sini, kita menuju ke sini, kita lihat batang Y yang kedua, kita melakukan pemangkasannya di sini. Nah, ini. Karena ini batangnya sudah agak rusak sahabat, seperti ini, jadi kita lakukan pemangkasan di sini karena tunasnya ada di sini. Nah, seperti ini sahabat. Nah, jadi sahabat,
Yang perlu sahabat-sahabat pahami di sini, setiap pemangkasan atau setiap batang-batang tanaman terong itu batangnya kan berbeda-beda sahabat. Jadi waktu kita melakukan pemangkasan pun tidak sama setiap tanaman. Jadi bentuknya pun tidak sama, harus kita potong di bawah. Nah, di sini yang saya sampaikan di awal tadi, makanya kita harus tahu benar mana batang produktif atau mana yang batang kurang produktif. Jadi mana batang yang harus kita melakukan pemangkasan dan mana batang yang harus tetap kita sisakan. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti akan tumbuh-tumbuh tunas, dan setelah kita biarkan kurang lebih 1 minggu, nanti kita akan, setelah kita biarkan 1 minggu, nanti akan tumbuh tunas, dan tunas itu nanti akan kita sortir kembali atau kita akan lihat kembali tunas-tunas mana yang harus kita pelihara dan tunas mana yang harus kita pangkas kembali. Baik sahabat tani, inilah pemangkasan pada tanaman terong yang saya tanam di polybed sahabat. Nah, setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini, kemudian kita melakukan pemupukan secara rutin. Seperti biasa, saya melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik sahabat. Apabila medianya kurang, ini seperti ini, nanti kita lakukan pemupukan, kita melakukan penambahan media dan melakukan pemupukan secara sistem kocor. Sistem kocor, jadi nanti akan merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru dan untuk memperbaiki sel-sel tanaman yang rusak, sahabat. Itu untuk merangsang supaya tanaman ini bisa tumbuh seperti sedia kala dan bisa berproduktif atau menghasilkan buah kembali. Baik sahabat tani, setelah kita melakukan pemupukan secara rutin sahabat, karena tanaman terong ini apabila kita setelah melakukan pemangkasan seperti ini, itu nanti dia akan mengalami kesetresan. Jadi untuk menanggulangi atau meminimalisir kesetresan tanaman terong itu, setelah kita melakukan pemangkasan, kita taruh di tempat yang dingin sahabat, atau jangan sampai ditaruh di tempat terik matahari, karena nanti itu akan merusak sel-sel si tanaman terong ini atau membuat tanaman terong itu stres. Setelah kita melakukan pendiaman di tempat yang dingin kurang lebih 2 minggu sahabat, atau kita nanti lihat pertumbuhan dari batang-batang atau tunas-tunas yang muncul. Setelah batang-batang atau tunas-tunas itu muncul, kemudian 2 minggu kemudian kita taruh di terik matahari atau terkena sinar matahari secara langsung. Baik sahabat tani, itulah video yang bisa saya bagikan bagaimana cara melakukan pemangkasan si tanaman terong ini supaya nanti bisa berbuah kembali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari petani organik.